Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Gista Ramanisa dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan membacakan artikel sebagai tugas ujian praktik bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Merawat kesehatan mental di masa pandemi. Isu kesehatan mental menjadi isu yang semakin ramai diperbincangkan selama tahun 2020 hingga saat ini. COVID-19 telah membentuk new normal atau kebiasaan baru di berbagai negara. Mulai dari adanya pembatasan sosial, keharusan menjaga jarak fisik, beradaptasi dengan dampak ekonomi, dan hal lainnya yang membuat situasi menjadi serba tidak menentu. Hal ini dapat mengakibatkan banyak orang mengalami gangguan mental. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, serta kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari dan ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Kondisi tersebut biasanya ditandai dengan kecemasan, kekhawatiran, dan emosi negatif yang dirasakan. Kampanye 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang digalakkan pemerintah diharapkan menjadi kebiasaan baru dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Namun sejauh ini, kampanye 3M hanya terfokus pada pencegahan secara eksternal. Sedangkan dibutuhkan suatu kampanye yang berfokus pada perawatan secara internal di kondisi yang rentan seperti sekarang. Berikut tips untuk merawat kondisi mental. 1. Yaitu membatasi media sosial. Selain penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, kita perlu melakukan diet digital. Dengan membatasi diri untuk mengonsumsi informasi yang kita terima dari media sosial, baik secara kuantitas, misalnya hanya 3 kali sehari atau 2 jam sehari, maupun kualitas, yaitu membaca hanya dari sumber yang terpercaya. Masyarakat harus bisa menyaring informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang terpercaya. Sebab, membaca sumber yang keliru atau hoaks itu akan membuat seseorang semakin lebih cemas, lebih khawatir, dan memungkinkan untuk memunculkan gangguan mental. Contohnya depresi. 2. Melakukan meditasi. Meditasi merupakan suatu kegiatan untuk mengawati pikiran serta menerima keadaan. Rutin melakukan meditasi dipercaya dapat mengatasi masalah pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa teknik meditasi mindfulness dapat mengurangi rasa cemas dan gelisah yang berlebihan. Senyawa sitokin yang dilepaskan sebagai respon terhadap stres dapat memengaruhi suasana hati. Hal ini lama-kelamaan bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental, contohnya depresi. Melakukan meditasi dengan rutin dipercaya dapat memengaruhi kadar sitokin, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya depresi. Aktivitas ini cukup simpel, namun membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Sisihkan waktu Anda 5-10 menit per hari, duduk dengan kondisi yang nyaman dan fokus pada pernafasan Anda. Yang ketiga, bersyukur. Di tengah keterbatasan yang kita miliki sekarang, yaitu suatu kesempatan untuk memiliki dampak bagi sesama. Bersyukur sejatinya adalah salah satu keharusan kita sebagai human being. Menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir yaitu tetap berpikir positif. Berpikir positif dapat menjadi cara yang efektif dalam mengurangi rasa cemas berlebihan. Penting bagi kita semua untuk berpikir positif. Namun, berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa COVID-19 memang berbahaya dan tetap harus diwaspadai. Selain menjaga kesehatan tubuh dengan melaksanakan 3M dan PHBS, kita juga harus menjaga kesehatan mental diri kita pada saat pandemi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi media sosial yang kita gunakan, melakukan meditasi, tetap bersyukur, dan yang terakhir tentunya harus berpikir positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.